Halo Lur, ketemu lagi dengan Pak D. Klowor dalam acara Misteri Jejak Sejarah. Kali ini Pak D. Klowor ingin jalan-jalan menelusuri jejak Kebo Kyai Slamet. Sebagai warga Solo, tentunya tidak asing lagi dengan binatang keramat yang bernama Kebo Kyai Slamet. Bagi sebagian warga Solo, kerbau milik Keraton Kasunanan Surakarta di Ningrat ini dianggap bukan sembarang kerbau karena memiliki unsur keramat dan bertuah. Nah Lur, kalian ingin tahu kenapa Kebo Kyai Slamet itu keramat dan bertuah? Sebelum kalian ingin lihat ini, yuk subscribe dulu, like dan komen di YouTube kesayanganmu, Arvesa Studio. Udah, kalian subscribe, like dan komen. Pak D. Klowor baru mau cerita sejarah dan jejak Kebo Kyai Slamet. Kebo Kyai Slamet merupakan sebagai salah satu pusaka Keraton Kasunanan Surakarta. Ada yang menarik loh Lur, kerbau ini mau minum kopi kayak kita loh Lur yang suka kopi. Sebelum kirap, sang pawang menyiapkan 2 ember yang masing-masing berisi air putih dan kopi. Kerbau yang akan dikirap biasanya akan meminum air putih dan kopi yang sudah disiapkan tersebut. Setelah kerbau minum, biasanya masyarakat akan berebut sisa minuman air putih dan kopi yang ada di ember. Sebagian warga Solo mempercayai bahwa sisa minuman kerbau ini akan mendatangkan berkah. Tak hanya sisa minuman saja, kotoran kerbau yang keluar saat kirap pun biasanya jadi rebutan. Kebo Kyai Slamet ini adalah binatang kesayangan Raja Sri Susunan Pakubuwono II yang saat itu masih bertahta di Keraton Kartosuro. Pada saat terjadi peristiwa geger Pacingan tahun 1742, di mana Keraton Kartosuro diduduki oleh Raden Mas Garini. Sri Susunan Pakubuwono II terpaksa mengungsi di Ponorogo, Jawa Timur. Pada masa pengungsian tersebut, Sri Susunan Pakubuwono II bersemedi. Dalam semedinya, dia mendapat petunjuk mengenai benda pusaka yang bernama Kyai Slamet. Benda itu disebut dan dapat dijadikan media untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat pada saat itu. Sebagai syaratnya, Pakubuwono II harus mencari kerbau warna putih yang gunanya untuk mengawal atau mendampingi benda pusaka tersebut. Peristiwa geger Pacingan membuat Keraton Kartosuro luluh lantah. Hal ini membuat Pakubuwono II mencari lokasi baru. Konon, Kebo Kyai Slamet ini memiliki andil besar dalam menentukan lokasi baru untuk keraton. Leluhur Kebo Bule ini dilepas. Mereka diikuti oleh abdi dalem. Singkat cerita, Kebo Bule ini berhenti di lokasi yang kini menjadi Keraton Kasunanan Surakarta. Kebo Bule atau kerbau bule itulah julukan hewan mamalia yang bertanduk ini. Kerbau ini mendapat julukan bule karena warna kulitnya yang putih dan berbeda dengan warna kerbau yang lainnya, yaitu warna putih dan kemerah-merahan. Kebo bule erat kaitannya dengan perayaan 1 Muharram, tahun baru Islam atau yang disebut dengan 1 Suro. Dalam tradisi di Solo, Kebo Bule akan menempati barisan terdepan sebagai cucuk lampah
pemimpin barisan kirap. Nantinya, kawanan keturunan kedua pusaka Keraton Kasunanan Surakarta yang bernama Kyai Slamet membuka jalan bagi rombongan kirap peringatan malam Sabtu Suro Keraton Surakarta. Di belakang kerbau diikuti oleh pembesar keraton, kerabat, dan jajaran keraton lengkap dengan pakaian adat Jawa, dan masyarakat mengikutinya. Benda peninggalan dinasti Mataram seperti tombak, keris, dan sebagainya diarak sembari dikawal oleh Kebo Bule. Nah lur, inilah sekilas info misteri jejak sejarah yang kami sajikan. Kita sebagai bangsa yang besar patut bangga bahwa kita memiliki kekayaan budaya yang berasal dari nenek moyang. Tradisi-tradisi nenek moyang ini patut kita lestarikan sebagai kekuatan peradaban bangsa yang beradab. Karena dari budayalah kita hidup. Dari budayalah kita memiliki dan mengenal nilai moral peradaban timur. Oleh karena itulah kita patut bangga sebagai orang Indonesia melestarikan, menjaga agar budaya kita menjadi milik kita dan tetap menjadi bagian peradaban bangsa Indonesia.